Teman-teman, dalam trading kripto terutama pasti akan mengalami yang namanya floating alias harga turun dan semuanya merah. Seperti ini ya, ini merah semua teman-teman. Semua koin yang sudah kita pasang kemarin di sistem tebar jaring ternyata jaringnya ini sini merah semua. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan? Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang Royal Q, terutama soal floating loss alias harganya turun semua. Namun sebelumnya saya tunjukkan hasil kemarin teman-teman, karena memang pasar lagi banyak yang merah. Di sini alhamdulillah masih menghasilkan 3,5 USDT teman-teman ya, sekitar kurang lebih 50 ribuan lah, dimana sebelumnya pernah 10, 7,9, 4,8, 6,8, 4,4, 6,8 dan 0,7 di hari pertama. 1 2 3 4 5 ini adalah hari ke-6 ya teman-teman, hari ke-7 ya. 1 2 3 4 5 6, di hari ke-7 sudah dapat 0,06. Namun sayangnya kalau kita cek di sini nampaknya semua lagi floating loss. Ada yang 10%, 14%, 8%, 12%, 8%, 13%. Pokoknya floating loss lah teman-teman. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika terjadi seperti ini? Untuk hal yang bisa kita lakukan ada dua teman-teman. Yang pertama adalah kita harus sabar menunggu. Jika kita tidak punya modal tambahan lagi, maka kita harus sabar menunggu sampai kondisinya kembali ke atas. Jangan sekali-kali teman-teman cut loss, karena dengan cut loss artinya kalian itu menerima kerugian penurunannya. Jadi selagi kita tidak meng-cut loss, artinya kita tidak jual, sell secara manual, maka kita hanya tinggal menunggu arah pasar kembali ke atas. Entah itu berapa lama, bisa sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 1 tahun. Nah, kita nggak tahu. Makanya di trading ini, trading kripto, kita harus menggunakan uang dingin. Ya, karena uang yang tidak dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Jangan pakai uang panas, apalagi hasil ngutang, pakai bagi hasil juga, apalagi sampai menjanji-janjikan berapa persen tiap hari, itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Nah itu ya, jadi langkah yang pertama ya kita harus nunggu aja pasar kembali ke atas. Berapapun floatingnya kita tinggal nunggu aja. Sepengalaman saya sih paling ngepol ya bisa jadi 50% bisa. Namun di sini saya lihat paling besar ada yang nyampe 23% ya turunnya. Dan di sini juga kemarin saya masangnya hanya 10 10 10 10. Jadi tidak terlalu banyak tiap poinnya. Nah ini ya, ada yang 30% di 23% floatingnya. Itu langkah yang pertama, harus kita sabar menunggu. Nah, langkah yang kedua, jika Anda memiliki modal tambahan, maka teman-teman bisa tambah modalnya. Kemudian kalau Anda punya modal bisa lakukan dua opsi. Setelah modal ditambah, teman-teman bisa melakukan pembelian lagi di sini ya. Jadi bisa buy di sini. Jadi dengan kita buy di sini, maka nanti harganya itu, harga rata-ratanya akan semakin turun. Semakin banyak kita beli, maka harganya rata-ratanya semakin turun, sehingga floatingnya semakin kecil dan kecil. Sehingga kalau sudah naik sedikit, nanti kita bisa langsung profit. Atau ini kalau saya pribadi biasanya itu yang umum dilakukan mungkin ya. Saya nambah koin lagi. Nah, di sini saya akan menambah koin yang tentunya untuk increase-nya bagus ya, dan pergerakan harganya itu cepat. Terutama di sini IOTA ini saya sering dari pagi tadi itu IOTA ini saya sudah dapat TP beberapa kali, namun sayang ketika mau
membeli lagi itu dananya tidak mencukupi karena harga terus naik teman-teman. Sehingga di sini saya harus nambah lagi sedikit dana yang saya tambah lewat menu peer-to-peer di Binance. Jadi saya pakai menu peer-to-peer, nanti saya akan buat video tutorialnya lagi. Ini saya transfer lewat aplikasi Dana teman-teman. Jadi buat yang ingin tahu caranya nanti bagaimana, mungkin besok saya upload atau lusa kita upload videonya. Jadi stay tune terus di channel ini dengan klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbarunya. Oke teman-teman, sekarang kita praktek langsung ya. Setelah saldo masuk di menu peer-to-peer, kita transfer ke saldo spot di sini. Pilih BDR, klik maksimal, kemudian konfirmasi transfer. Nah, ini sudah masuk ke spot saldonya. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk spot di sini, nah ini sudah ada 235. Kita klik pasar, pilih USDT teman-teman. Pilih USDT BDR. Di sini saya akan lakukan pembelian pakai market aja biar cepat, langsung 100%, klik beli, selesai. Kita bisa refresh di sini. Nah, USDT sudah ada 29. Sudah ada 29 USDT, kita kembali ke Royal Q dan di sini saya akan lakukan pembelian koin ini yang menurut saya bagus teman-teman dan TP-nya cepat, sering TP. Nah, ini. Jadi di sini butuh 13,6. Tadi kan saldonya cuman 13. Nah, dari itu kenapa saya menyarankan agar teman-teman menyisakan saldo di bawah. Jangan dihabiskan semua tapi disisakan. Kenapa? Karena nanti biasanya kalau sudah TP dia akan beli ulang, dan ketika beli ulang harganya naik dikit, jadi selalu nambah. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat sekarang mana tadi yang saya beli. Oke, ini semuanya lagi floating. Nah, yang ini teman-teman. Jadi ini cuma 0,08. Kita tinggal tunggu aja sebentar. Biasanya dia nanti akan biru ya. Jadi biru, dan kalau sudah nyentuh di ambang batas minimum TP, yaitu saya settingnya di sini 1% aja. Jadi kalau sudah nyentuh 1, tinggal nunggu dia turun dikit ke 0,3 turunnya, baru dia akan take profit secara otomatis, dan setelah itu dia langsung beli lagi karena memang metodenya pakai metode cycle ya teman-teman. Jadi setelah TP dia akan langsung otomatis beli lagi. Nah, ketika saldo di sini kurang, maka dia tidak bisa TP. Bukan TP, tidak bisa beli ulang. Makanya di sini harus kita sisakan lah sedikit. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk sharing kali ini. 2 tips untuk menghadapi floating loss di robot Royal Q. Sekian. Buat yang mau daftar silahkan cek linknya di deskripsi selagi ada promo. See you in the next time. And last I say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.